Perkenalkan, nama saya Windri Anes Siotang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Stambuk 2021, Universitas HKBP Nomensen, Medan. Di video ini, saya akan membahas karya-karya sastra Angkatan Pujangga Baru. Adapun karya-karya sastra Angkatan Pujangga Baru yaitu prosa, puisi, drama, novel, syair, dan sastra. Nah, salah satunya saya akan menjelaskan mengenai novel. Novel adalah sebuah karya prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak, sifat pelaku, latar, dan suasana. Rangkuman cerita ini dibangun melalui masalah atau konflik yang dihadapi tokoh dalam cerita. Salah satu karya sastra yang saya ambil dari Angkatan Pujangga Baru yaitu novel Layar Terkembang. Karya Sultan Takdir Ali Sabana tahun 1936 diterbitkan oleh Balai Pustaka. Jumlah halamannya 139 halaman. Novel ini mengisahkan perjuangan wanita Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Roman ini termasuk novel modern di saat sebagian besar masyarakat Indonesia masih dalam pemikiran lama, tahun 1936. Novel ini banyak memperkenalkan masalah wanita Indonesia dengan benturan-benturan budaya baru menuju pemikiran modern, hak-hak wanita yang banyak mengusung oleh budaya modern dengan kesadaran gender. Banyak diungkapkan dalam novel ini dan menjadi sisi perjuangannya seperti berwawasan luas dan mandiri. Di dalamnya juga banyak memperkenalkan masalah-masalah baru tentang benturan kebudayaan antara Barat dan Timur, serta masalah agama. Novel ini sangat bagus karena menceritakan tentang pembukaan pikiran wanita, emansipasi wanita. Di novel ini dijelaskan bahwa wanita sudah bisa berkembang dan bergabung dalam sebuah organisasi dan kongres. Bahkan sudah bisa sekolah menjadi guru. Bahasa yang digunakan masih menggunakan bahasa mirip Melayu, bahasa yang digunakan Indonesia pada zaman dahulu. Nilai moral yang terdapat dalam novel ini yaitu tentang perjuangan wanita di era pasca revolusi dan masa penjajahan yang masih jarang tentang adanya perjuangan wanita. Di novel ini digambarkan jangan takut untuk meraih cita-cita, terutama untuk wanita. Dan cerita ini menurut saya sangat menarik, yaitu ceritanya ketika dua bersaudara yang memiliki kepribadian yang berbeda, di mana kakaknya Tuti memiliki kepribadian yang bukan orang yang mudah kagum, yang mudah heran melihat sesuatu, atau keinsafannya akan harga dirinya amat besar. Ia tahu bahwa ia pandai dan cakap, serta banyak tahu yang dapat dikerjakannya dan dicapainya. Sedangkan adiknya, Maria, seorang gadis yang mudah kagum, yang mudah memuji dan memuja. Sebelum selesai benar, ia berpikir ucapannya telah keluar menyatakan perasaan yang bergelora, baik waktu kegirangan maupun waktu berduka. Dengan seiring berjalannya waktu, mulai tumbuhlah benih cinta Yusuf pada Maria. Kemesraannya Yusuf dan Maria, perasaan aneh pun muncul di hatinya Tuti, yaitu kesepian. Hal ini dikarenakan pada dasarnya jiwa wanita membutuhkan rasa kasih sayang seorang laki-laki, dan pendirian Tuti mulai goyah ketika Maria mengucapkan kalimat cintamu, cinta perdagangan yang mempertimbangkan sampai kepada semiligram. Ucapan itu mengingatkan pada Hambali, mantan tunangannya Tuti, yang dianggapnya tidak mengerti perjuangan dan akan menghalangi langkahnya atau langkah masa depan Tuti. Suatu ketika ada seorang pemuda ingin hendak melamar Tuti, dan Tuti menolaknya karena Tuti menganggap bahwa pemuda itu tidak sepadan dengannya, dan Tuti juga tidak menyukainya karena Tuti beranggapan bahwa pernikahan ini bukan sebagai pelarian kesepian dan rasa takut dikejar oleh usianya. Pada suatu kesempatan, Tuti dan Yusuf berlibur di rumah Ratna dan Saleh di Sindang Laya. Disitulah Tuti mulai terbuka dalam memandang kehidupan di pedesaan. Kehidupan suami istri yang melewati hari-harinya dengan bercocok tanam ternyata juga mampu membimbing masyarakat sekitarnya menjadi sadar akan pentingnya pendidikan. Keadaan tersebut benar-benar telah menggugah dalam pikiran Tuti. Ia menyadari bahwa kehidupan mulia mengabdi kepada masyarakat tidak hanya dapat dilakukan di kota atau dalam kegiatan organisasi-organisasi sebagaimana yang selama ini ia lakukan, tetapi juga di desa atau di masyarakat manapun pengabdian itu dapat dilakukan. Dan suatu ketika Maria jatuh sakit terkena TBC dan harus dirawat di rumah sakit khusus penderita wanita di Pacet, Sindang Laya, Jawa Barat. Semakin hari hubungan Tuti dan Yusuf semakin akrab, sementara kondisi kesehatan Maria justru semakin mengkhawatirkan. Dokter yang merawatnya pun sudah tidak dapat berbuat lebih banyak lagi. Pada saat kritis, Maria mengatakan sesuatu sebelum ia meninggal.
yaitu ingin melihat Tuti dan Yusuf hidup bersama. Akhirnya, Yusuf dan Tuti pun bertunangan dan menikah sampai hidup selamanya. Demikianlah cerita singkat dari novel Layar Terkembang, di mana amanat yang dapat kita ambil dari novel ini yaitu wanita meskipun memiliki peranan yang berbeda dengan laki-laki, namun harus tetap berpengetahuan dan berwawasan luas agar wanita bisa lebih berdaya guna dan bermanfaat. Permasalahan hidup memang selalu ada, dan cara yang terbaik adalah dengan menghadapinya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai karya sastra pujangga baru, novel berjudul Layar Terkembang. Terima kasih.